semuanya, coba-coba nih bayangin kita hidup di era 4.0 dan 5.0, di mana era ketika teknologi berkembang super cepat dan semua hal berubah dalam hitungan detik. Nah, di tengah-tengah perubahan besar itu muncul nih satu pertanyaan penting. Kira-kira supervisor zaman sekarang butuh kompetensi apa sih? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, pertama, supervisor hari ini harus punya kemampuan komunikasi yang jago banget. Bukan cuma ngomong jelas, tetapi bisa bikin suasana kerja yang hangat, nyaman, dan saling percaya. Karena percuma nggak sih ketika teknologi canggih, tapi komunikasinya masih kaku, kayak robot gitu, betul nggak? Lalu yang kedua, supervisor harus punya kepemimpinan yang adaptif. Artinya siap berubah, siap menyesuaikan, dan tetap tenang ketika kondisi tiba-tiba ini berubah. Dunia sekarang itu bergerak dengan cepat, jadi pemimpin juga harus bergerak dengan lincah. Dan yang paling kelihatan jelas yaitu supervisor itu wajib melek teknologi. Mulai dari bagaimana pengaplikasian aplikasi kerja, analisis data, sampai memanfaatkan platform digital untuk evaluasi dan koordinasi. Intinya, supervisor itu nggak harus jadi programmer sih, tapi wajib paham cara kerja dunia digital. Nah, selain itu, supervisor harus bisa berkolaborasi serta memotivasi tim dan menyelesaikan konflik tanpa bikin suasana makin panas. Dan yang paling penting, semuanya harus berdiri di atas integritas dan akhlak. Karena dalam suatu pendidikan Islam, nilai moral itu pondasi, bukan hanya aksesoris. Tapi kompetensi ini nggak datang tiba-tiba ya. Makanya ada proses yang namanya pengembangan profesional berkelanjutan. Hal ini semacam upgrade diri untuk terus-menerus memperbaiki, mulai dari mengikuti pelatihan teknologi, memperkuat skill komunikasi, sampai memperdalam nilai-nilai keislaman dalam sebuah kepemimpinan. Semuanya dilakukan supaya supervisor tetap relevan, tetap canggih, dan tetap punya hati nurani. Di sini ada beberapa kasus yang menarik dari suatu lembaga pendidikan. Di sana para supervisor mempunyai kemampuan yang beragam. Ada yang mendukung mereka adalah pelatihan berbasis nilai Islami, pembinaan rutin, dan dukungan platform digital. Tapi di situ ada tantangannya juga, seperti beban kerja yang tinggi dan kurangnya pelatihan yang terarah. Dengan strategi yang pas, misalnya nih adanya pelatihan kompetensi Islami dan manajemen beban kerja, perkembangan supervisor bisa jauh lebih optimal. Nah, contoh pengembangan profesional lainnya juga banyak banget. Mungkin bisa diikuti dengan seminar, sertifikasi, studi lanjut, publikasi ilmiah, riset bareng teman, mentorship, sampai memperluas jejaring profesional. Semua ini dilakukan supervisor untuk terus berkembang nih, nggak ketinggalan zaman tentunya. Jadi kalau kita simpulkan, supervisor di era 4.0 dan 5.0 adalah sosok yang paham teknologi, bukan hanya hebat berkomunikasi dan kuat kepemimpinan, dan tetap berpegang pada nilai Islami. Mereka bukan cuma mengikuti perubahan, tetapi juga bagian dari perubahan itu sendiri. Dan sekarang coba kita tanya kepada diri kita masing-masing. Sudah siapkah kita menjadi supervisor yang canggih, adaptif, sekaligus berakhlak? Oke. Silahkan jawab di kolom komentar.